kenal dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya Francisca Arindika Wahyuningsi, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Pelayan Gunung Kidul. Perlu diketahui, sekolah ini merupakan sekolah tambah jam saya yang saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan PPL dalam PPG. Saat ini pula saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Pelayan Gunung Kidul secara luring. Pembelajaran akan saya bawakan pada kelas 8 fase D dengan materi tugas perutusan sebagai murid Yesus. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Kabar saya baik. Kabar kalian bagaimana? Baik. Oke, ya. Semangat hari ini? Semangat. Semangat? Semangat. Oke, ya. Clara, silakan dipimpin doanya. Untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat pagi ya Bapak. Syukur kami hadirkan kegiatan. Kami semua bersyukur di sini untuk mengawal kegiatan. Bapak senantiasa menyertai kegiatan kami dari awal hingga akhir. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan baik, hari ini kita akan absen kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Clara Bening. Oke, Clarissa Irli. Oke, Diastika Dewi. Ya. Felicitas Kaila. Terus Gregorius Rian. Ya. Heribertus Ole. Ya. Maria Indah. Oke, Yohanes Aryo. Ya. Yosefina Yesi. Ya. Kemudian Yuliana Putri. Oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan materi pembelajaran agama Katolik. Sebelumnya, oke, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, yaitu dengan tema tugas perutusan sebagai murid Yesus. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran dengan tema yang baru, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita mengingat kembali materi pembelajaran 1 minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Materi apa? Oke. Yo, sekarang ada yang mau menjawab. Silahkan Irli dijawab. Materi pembelajaran kemarin itu 12 Rasul Yesus, belajar mengikuti Yesus, dan belajar panggilan murid Yesus. Oke. Irli bisa menjawab. Kita minggu lalu sudah belajar dengan tema yaitu 12 Rasul Yesus. Baik. Nah, dengan tema utama yaitu adalah panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema tugas dan perutusan sebagai murid Yesus. Apa itu tugas dan perutusan sebagai murid Yesus? Bisa kalian simak di layar kita masing-masing ya.
Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Tugas dan perutusan kita sebagai murid Yesus adalah untuk menyebarkan kasih dan kebaikannya kepada semua orang. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu adalah memahami makna panggilan dan perutusan sebagai murid Yesus. Yang selanjutnya yaitu adalah bahwa kita mampu mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya KKTP-nya apa? KKTP yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna perutusan murid Yesus. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik murid Yesus yang diutus. Serta yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan konsep perutusan dalam konteks kehidupan sehari-hari atau secara modern. Itu materi pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, yang selanjutnya kita mau tanya jawab terlebih dahulu sebelum mendalami materi. Yang pertama, dengan pertanyaan, menurut kalian, mengapa Yesus mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia dan mengajar semua bangsa? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke, Putri, silahkan dijawab. Yesus mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia dan mengajar semua bangsa agar semakin banyak orang yang mengenal Yesus serta mengikuti Yesus, dan juga agar karya-karya Yesus semakin banyak diketahui oleh umat manusia. Jawaban yang baik, agar karya Yesus semakin banyak diketahui oleh umat manusia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut kalian seorang murid Yesus harus bersikap dalam menjalankan tugas perutusan di dunia modern? Siapa mau menjawab? Oke, ada dua teman dari kalian mau jawab, Clara dan Arya. Oke, Clara terlebih dahulu. Pentingnya pantang menyerah, berani, dan setia. Dari Clara ada 3 jawaban. Oke, sekarang dari Arya, silakan. Tidak penakut, selalu kuat, dan selalu bahagia. Dari jawabannya ada 6 poin yang bisa ditemukan di nomor 2. Oke, ya sekarang lanjut di pertanyaan nomor 3. Pernahkah kalian merasa diutus untuk melakukan sesuatu hal yang penting dalam hidup kalian serta bagaimana rasanya? Siapa mau jawab? Oke, ada 2 lagi, Dias dan Indah. Siapa dulu? Dias? Oke, Dias silahkan dijawab. Saya pernah diminta untuk mengikuti lomba 17 Agustus di RT. Awalnya saya takut kalau tidak bisa, tapi karena sebelumnya selalu berlatih, saya bisa mengikuti lomba itu. Oke, baik, terima kasih. Dias, yang selanjutnya Indah. Saya pernah, Bu, diminta menjadi petugas missioner ketika HUT paroki. Rasanya saya senang dan bangga bisa menjadi missioner bersama teman yang lain melayani Romo Uskup. Oke, baik. Dari nomor 3 ini, jawaban dari teman kalian adalah mereka pernah diutus, yaitu ada yang di tengah masyarakat, ada juga yang di tengah gereja. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa dari kalian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kalian. Nah, ini silahkan diamati gambar-gambar yang telah Bu Siska tampilkan dalam layar. Oke, kalau kalian lihat, di sini ada gambar yang warna kuning terlebih dahulu. Kalian lihat, ini kira-kira seusia kalian. Ini baru, apa ini gambarnya? Menceritakan baru ngapain? Lomba. Mereka ikut lomba apa saja? Oh, lomba pidato dan cerdas cermat. Oke, kemudian gambar-gambar yang di sampingnya. Ini yang atas ini gambar apa? Oke, gambar Miss Dinar. Baik, siapa di sini yang ikut Miss Dinar?
Oke, semuanya ikut ternyata. Luar biasa. Oke. Dan di bawahnya gambar apa ini? Ada tulisannya. Oke, lektor. Ada yang ikut lektor? Oh, ada. Yang sudah pernah membacakan kitab suci di misa harian, misa kunjungan pastoral ada? Ada. Oke, ya, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Silahkan disimpan dulu di dalam pemikiran kalian. Bu Siska akan menampilkan gambar yang kedua. Nah, ini. Kira-kira gambar yang di sebelah kanan kalian, yang kalian lihat, ini gambar apa? Yang mana? Yang sebelah tangan kalian, yang di sebelah sini jadinya. Misa, oke, misa tapi dengan gambaran seperti apa itu? Bermain HP, oke. Nah sekarang gambar yang selanjutnya yang ada di sampingnya, ini gambar apa? Orang malas? Sama kayak kalian enggak? Oh iya, oh di sini digambarkan dia sedang sibuk dengan gadgetnya, di bawahnya ada makanan-makanannya. Pokoknya dia semuanya harus terlayani di sini, begitu ya? Oke. Dan yang di sampingnya adalah orang yang dia rajin ke gereja, tetapi ternyata di tengah-tengah gereja dia tidak bisa melupakan HP-nya. Ya toh? Oke, baik. Nah, dari kedua gambar ini, kalian lihat ya, ini tadi yang pertama, kemudian yang kedua ini, ada permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah bagaimana kita sebagai murid Yesus itu mampu untuk mewujudkan tugas perutusan. Menjadi seorang misdinar, menjadi seorang lektor, ataupun di sekolah mengikuti lomba-lomba, kalau gambaran kita adalah seperti yang di layar ini. Malas, mager, ya toh, tidak konsentrasi berdoa kepada Tuhan. Nah, gambar-gambar inilah yang nanti akan kalian pecahkan di dalam tugas kelompok. Itu. Nah, sebelum kalian beranjak di tugas kelompok, Bu Siska akan memberikan sedikit pengantar untuk materi kalian nanti. Nah, yang pertama ini, tugas dan perutusan sebagai murid Yesus. Memberitahu kabar gembira. Ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadi saksi hidup. Nah, yang ketiga yaitu adalah melayani sesama. Oke. Nah, saya lanjutkan ya materinya. Ini. Dalam Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 dinyatakan bahwa tugas sebagai murid Yesus adalah menyatakan damai sejahtera dan melakukan kebijakan dengan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi partner sehingga mereka turut serta dalam melaksanakan karya pewartaan Yesus yang tentang hadirnya kerajaan Allah. Para murid mendapatkan tugas perutusan itu dari Yesus sendiri. Ini kemudian yang selanjutnya, mendalami pengalaman menjadi utusan. Tantangan dan kesulitannya, ada resiko pasti menjadi murid Yesus. Ada banyak tantangannya. Nah, kemudian pertumbuhan iman. Apa yang diharapkan ketika kita sudah mewartakan karya penyelamatan Allah, yaitu adalah pertumbuhan iman. Nah, yang selanjutnya berkat dan kebahagiaan. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, Aryo. Ya kan, menjadi seorang murid Yesus itu harus selalu gembira, harus selalu bahagia. Nah, itulah yang dipetik. Karena apa? Kita sudah mewartakan Yesus. Maka ada berkat dan kebahagiaan yang kita terima. Oke, nah, sampailah kita pada titik yang di sini. Saya, Bu Siska, minta kalian untuk berdiskusi kelompok. Saya rasa kalian sudah punya kelompok masing-masing, betul? Ya,
Oke, nah nanti tugas kalian adalah silahkan memecahkan permasalahan-permasalahan dari tugas perutusan sebagai murid Yesus. Yang pertama itu dilihat dari 2 gambar tadi. Nah, yang kedua, kalian bisa membaca kitab suci yang ada di layar itu diambil dari Injil Matius, Yohanes, dan juga Markus. Kalian baca dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, kemudian nanti Bu Siska akan sampaikan lembar kerja diskusinya. Paham? Oke. Nah, ini adalah alur kalian untuk kerja kelompok. Nah, dan yang ini adalah poin-poin yang harus kalian jawab, nanti kalian presentasikan dalam kelompok. Bebas, kalian akan membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint, ataupun nanti dalam bentuk mind mapping dan yang lainnya, saya serahkan kreativitas dalam kelompok masing-masing. Jadi, nanti kalau sudah selesai hasil karya kalian, silahkan kalian transfer kepada laptop Ibu, nanti kalian bisa presentasi menggunakan alat yang sudah ada di kelas. Bisa? Paham? Jelas? Masih semangat? Oke, ya kalau semangat silahkan duduk berkelompok masing-masing, nanti Bu Siska sampaikan lembar kerjanya di kelompok kalian. Silahkan mejanya boleh di satu kelompok ada 2 lembar. Ini untuk panduan pertanyaannya di layar ya. Silakan buat, jangan lupa gunakan handphone kalian untuk membuat presentasi sebaik-baik mungkin. Ya, boleh pakai Canva. Terus presentasinya sesuai karya kelompok. Sudah kelompok kalian? Pakai aplikasi apa? Pakai Canva. Oke, silahkan dibuat. Kelompok 1 sudah berdiskusi? Oke, sampai nomor berapa? Nomor 1? Oke, baru nomor 1 ya. Waktunya jangan lupa ya, 30 menit. Oke, ya, kelompok 1 pakai aplikasi apa untuk presentasi? Canva. Oke, ya baik, silahkan boleh. Nanti kalau sudah dikirim ke Ibu ya. Oke, ada kesulitan? Enggak? Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Oke, baik, silakan dilanjutkan.
Jika ada kesulitan nanti boleh tanya ke Ibu ya. Baik, kalau sudah ada yang selesai, dikirim ke saya ya. Waktunya masih 5 menit lagi. Silakan. Oke, jangan lupa di dalam kelompok pastikan siapa yang akan bertugas untuk mengoperasikan komputer, siapa yang bertugas membacakan hasil presentasi, dibagi sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas presentasi kami. Tema tugas perutusan murid Yesus. Tema 1. Yesus mengikut sertakan murid-muridnya melalui kabar gembira keselamatan yang dibawanya. Dapat diketahui oleh semua orang, tugas pewartaan keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Yesus tidak ingin berkarya sendiri. Sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para muridnya. Tema 2. 1. Syarat-syarat menjadi utusan Yesus. Dekat dengan Allah, mempunyai relasi yang akrab dengan Allah agar Allah sendiri yang diwartakan dan bukan sendiri. Cara mendekatkan diri pada Allah. Doa, membaca kitab suci, merayakan Ekaristi. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Caranya adalah dalam melaksanakan tugas perusahaan kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun, karena Tuhan selalu menyertai kita tidak perlu takut. Dan justru disitulah akan kita ketahui seberapa besar nilai dan kualitas diri kita. Trik. Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Misal, kita dapat aktif di lingkungan atau paroki, menjadi misdinar, anggota kur, dirijen, lektor, pemazmur, aktif mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional, aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, presentasi kelompok 2 tadi sudah bagus belum? Kelompok 1? Bagus ya. Oke. Karyanya menarik tidak hasil PowerPoint-nya? Menarik. Oke, ya. Baik. Sekarang lanjut di presentasi kelompok 1. Silakan mempersiapkan diri. Nih, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas presentasi dari kelompok kami. Tujuan tugas perutusan Yesus kepada para muridnya. Pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan atau diajarkan oleh Yesus. Jaminan apa yang diberikan Yesus kepada para muridnya dalam melaksanakan tugas perutusan?
Yesus memberikan jaminan kepada kita seperti tertuang dalam Matius bab 28 ayat 20, yaitu janji Yesus untuk setia menyertai kita sampai akhir zaman. Petunjuk yang Yesus berikan kepada para murid dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. 1. Para murid tidak boleh memilih-milih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Para murid tidak boleh membawa bekal atau harta. Mengucapkan salam damai di rumah-rumah orang yang akan dimasuki, menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai, memperingatkan orang-orang yang menolak mereka. Cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Aktif dalam lingkungan atau paroki, menjadi misdinar, anggota kur, dirigen, lektor, pemazmur. Aktif mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional. Aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah. Menjadi pendamping sekolah minggu atau bina iman di gereja. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, bagaimana presentasinya? Sudah bagus? Bagus. Oke. Hasil karyanya aplikasinya juga bagus ya? Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk seluruh presentasi dari setiap kelompok. Presentasi yang sudah luar biasa dan presentasi kalian jawabannya juga luar biasa. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Kalau masih, mari kita silakan semuanya berdiri. Clara duduk aja, nggak apa-apa. Oke, semuanya sudah berdiri. Siapkan 1 ballpoint di meja kalian. Oke, cukup 1 ballpoint di setiap meja ya. Ya. Sudah? Sudah siap? Oke. Aku kayak gur dhewe. Oke. Ya. Permainannya adalah nanti kalau saya menginstruksikan kalian untuk sakit, kalian pegang perut. Ya. Kalau sikut, jadi sikutnya yang diangkat. Oke. Kemudian kalau sekat, kalian membuat seperti ini. Oke. Nah, kalau sikat, silahkan ambil ballpoint yang ada di depan kalian. Bisa? Oke, kita coba ya. Oke, konsentrasi. Sikut, sikut, sekat, sakit, sikut, sikat. Oke, siapa yang dapat? Oke, ya. Yang mendapat bolpen itulah nanti yang jadi pemenang. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Sekarang tidak coba, beneran. Konsentrasi. Sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sakit, sikut, sekat. Siap. Siapa yang menjadi pemenang? Oke. Yang duduk sendiri pasti jadi pemenang ya. Oke, ya. Baik. Terima kasih untuk ice breaking kita. Boleh duduk lagi. Ya. Saya akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan kesimpulan pembelajaran. Oke. Menjadi murid Yesus itu berarti siap untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan semua orang. Tugas mewartakan kerajaan Allah
adalah suatu rahmat. Karena melalui tugas ini, orang dipilih Allah tidak perlu takut kalau ada kesulitan dan tantangan. Karena Yesus selalu menyertai dan membuka jalan dan akan berhasil. Cara mewartakan kerajaan Allah bagaimana? Yaitu dengan melakukan karya nyata yang membuat orang lain merasa damai, sukacita, terhibur, dicintai, dilindungi, dan tertuntun untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yang selanjutnya, panggilan kita sebagai murid Yesus itu mengandung makna apa? Yang pertama, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan Yesus mewartakan datangnya kerajaan Allah. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, cinta kasih di mana kita berada. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan, kita juga harus sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun, karena Tuhan selalu menyertai, maka kita tidak perlu takut. Oke. Nah, sebagai murid Yesus, kita pun mendapat tugas perutusan. Ini adalah poinnya yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, aktif di lingkungan atau di paroki, menjadi misdinar, lektor, dirigen, pemazmur, seperti sesuai yang tadi sudah kalian sebutkan. Yang kedua, aktif mengikuti pendalaman kitab suci, di bulan kitab suci, atau sekarang karena bulan Oktober, kita bisa mengikuti doa rosario. Nah, itu. Kemudian aktif mengikuti pendalaman iman di masa Advent dan Prapaskah. Menjadi pendamping sekolah minggu. Tuh. Itu adalah cara bagaimana kita ikut ambil bagian mewartakan kerajaan Allah. Nah, sampailah kita sekarang pada pertanyaan refleksi. Silahkan nanti ini dijawab. Apakah para siswa sudah paham materi pelajaran hari ini? Irli sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Clara sudah paham? Sudah. Sudah. Ada yang masih bingung, angkat tangan. Gak ada ya? Pada bagian mana materi tugas perutusan sebagai murid Yesus yang dirasa kurang paham? Masih ada? Darren? Tidak ada. Tidak ada. Kaila? Tidak ada. Tidak ada. Rian masih? Ya. Tidak. Oke, baik. Jadinya semuanya sudah paham. Baik, terima kasih. Nah, ini. Sampailah kita pada tahap yang terakhir dalam pembelajaran, yaitu refleksi dan penilaian sumatif. Nanti, ini yang tadi adalah refleksi secara tanya jawab. Nanti kalian akan Bu Siska minta untuk refleksi kembali dan juga sekaligus untuk sumatif. Bu Siska nanti akan membagikan lembar penilaian sumatif. Silahkan dikerjakan dengan baik. Saya bagikan lembar kerja kalian terlebih dahulu. Baik, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit.
Waktunya masih 5 menit lagi. Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah, nanti silahkan dikumpulkan di meja kalian masing-masing, nanti dikumpulkan di meja Ibu sembari mengakhiri pembelajaran. Jika kalian sudah selesai, maka berakhirlah pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian sudah dapatkan bisa kalian maknai, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Oke, Rian. Baik, silakan Rian untuk dipimpin doanya. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melancarkan pembelajaran agama Katolik pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran yang lain, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Selamat siang. Hasilnya silakan diberikan kepada Ibu.